Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta sahabat-sahabat pembaca yang tengah menikmati kisah ini di shyflash.com. Kembali lagi, aku sang narator, akan mengajak kalian menyelami ke dalam lorong waktu di mana bayangan dan nyata berbagi napas yang sama, di mana desiran angin di pohon beringin bisa jadi bisikan dari alam yang tak kasat mata. Pada malam yang sunyi ini, izinkan aku membawa kalian ke sebuah desa di lereng gunung, sebuah tempat di mana aroma tembakau kering menjadi penanda kehidupan, namun juga menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian yang tak terlihat. Sebuah kisah tentang seorang anak yang tanpa sengaja membuka gerbang dan menatap langsung ke dalam mata pasukan keranda terbang. Ini adalah pengalaman yang mengubah segalanya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari ketakutan murni seorang anak, dan berakhir pada penerimaan takdir yang lebih besar dari dirinya. Mari kita duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan simak baik-baik, karena malam ini, kita akan terbang bersama Lampor. Desa kami terletak di lereng Gunung Sumbing, dikelilingi oleh hamparan kebun tembakau yang luas. Aroma tembakau kering yang manis dan menusuk adalah napas desa ini, paru-parunya, dan takdirnya. Setiap keluarga, termasuk keluargaku, menggantungkan hidup pada daun-daun hijau itu. Ayahku, seorang petani tembakau tulen, tangannya kasar oleh tanah dan matahari, dan marahnya seperti petir di musim kemarau kering, keras, dan tiba-tiba. Saat itu, aku, Arga, masih duduk di kelas 3 SD. Kenakalan anak desa mungkin terlihat sederhana, memanjat pohon jambu, berenang di kali, atau mencuri buah mangga tetangga. Tapi di desa yang hidup dari tembakau, kenakalan memiliki tingkat yang berbeda. Rokok adalah benda yang begitu mudah didapat. Gulungan tembakau murahan, dibungkus daun jagung kering, bertebaran. Awalnya hanya coba-coba, menghisap di balik gudang sekolah bersama beberapa kawan. Lalu, menjadi kebiasaan. Rasanya seperti menjadi dewasa sebelum waktunya. Hari itu, nasibku berbalik. Ayah memergokiku di belakang kandang ayam, asap mengepul dari mulutku yang masih kekanak-kanakan. Ekspresinya bukan sekadar marah. Itu adalah campuran antara kekecewaan yang dalam dan kemarahan yang membara. Matanya, yang biasanya lelah, menyala seperti bara. Tanpa sepatah kata pun, ia mengambil sebatang rotan yang selalu tergantung di teras. Arga, teriaknya, dan suaranya menggema di seluruh pekarangan. Naluri survivalku yang berusia 9 tahun langsung bekerja. Aku berlari, kaki kecilku melesat meninggalkan halaman, menyusuri jalan setapak berbatu, melewati rumah-rumah panggung kayu. Teriakan ayah dan teriakan ibuku yang memohon padanya untuk tenang, semakin sayup di belakang. Aku tak berpikir, satu-satunya tujuan, menjauh. Dan tempat paling menjauh yang terpikir oleh anak kecil yang ketakutan adalah ujung desa, tempat di mana kehidupan berakhir, pemakaman. Pemakaman kampung kami luas, terletak di perbatasan antara desa kami dan desa sebelah, diapit oleh hutan bambu yang selalu berdesir. Suara bambu bergesekan itu sendiri sudah seperti bisikan orang mati. Di siang hari, tempat itu terasa sunyi dan angker. Di pintu masuknya, di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti tangan raksasa, berdiri sebuah cungkup. Bangunan kecil berukuran 3 kali 3 meter, dengan 4 tiang beton putih dan tembok setinggi dada orang dewasa. Itu adalah gudang penyimpanan keranda kayu dan peralatan pemakaman. Semua orang bisa melihat isinya dari luar sebuah keranda kosong yang tergeletak di atas 2 bangku panjang. Tanpa ragu, aku menerobos masuk area pemakaman yang sepi. Aku merunduk dan bersembunyi di balik tembok cungkup yang pendek, lalu merayap masuk. Aku duduk bersila di lantai semen yang dingin, persis di bawah keranda kayu yang gelap. Bau kayu lapuk, kapur barus, dan tanah basah memenuhi hidungku. Di sini, teriakan ayah takkan terdengar. Di sini, aku aman. Lambat laun, ketakutan akan rotan ayah berubah menjadi ketakutan akan kesendirian di tempat orang mati.
Suara angin yang menyusup melalui celah-celah bambu berubah menjadi erangan. Bayangan daun beringin yang bergoyang di tanah seperti bentuk-bentuk yang merayap. Tapi anehnya, di balik semua ketakutan itu, rasa lelah dan adrenalin yang menguras tenaga membuat mataku berat. Angin sepoi-sepoi yang semula menyeramkan, berubah menjadi buayan. Gemerisik daun menjadi lagu pengantar tidur. Kepalaku bersandar pada tembok yang dingin, dan dunia pun gelap. Tidurku tidak nyenyak. Aku terbangun beberapa kali oleh suara-suara aneh seperti langkah kaki ringan, atau seperti seseorang berbisik. Tapi setiap kali ku buka mata, yang ada hanya keranda di atasku dan tembok kosong di sekeliling. Hingga akhirnya, aku terbangun bukan oleh suara, tapi oleh sebuah kehadiran. "Ngapa kowe nang kene?" Suara itu parau, berusia, namun terdengar sangat dekat. Aku mengucek mata. Di hadapanku, terlihat sepasang kaki yang dibalut kain jarik lusuh berwarna biru tua. Mataku naik, seorang perempuan tua berdiri membelakangiku. Rambutnya yang putih seperti kapas disanggul rapi, dihiasi tusuk konde perak sederhana. Punggungnya sedikit membungkuk. "Kabur, bah." "Takut dimarahi ayah," jawabku, suaraku serak karena tidur dan takut. Perempuan tua itu tidak menengok. "Bok kowe tak jak dolan, ayo. Sini kamu kuajak main saja, ayo." Ajakan itu seharusnya mencurigakan. Seorang nenek asing di pemakaman, mengajak anak kecil, main. Tapi saat itu, logikaku terpenjara oleh rasa takut yang lebih besar, takut pada ayah dan rotannya. Selain itu, dari kejauhan, sayup-sayup aku mulai mendengar suara orang memanggil-manggil namaku. Suara ayah, ibu, dan beberapa tetangga. Mereka mencariku. Jika mereka menemukanku di sini, hukuman pasti akan berlipat ganda. Aku mengangguk, tanpa suara. "Mari," katanya. Dan untuk pertama kalinya ia menengok sedikit, memberikanku profil wajahnya yang keriput dan hidungnya yang mancung. Matanya tidak kulihat. Dia berjalan ke keranda kayu di atas bangku. Dengan gerakan yang anehnya lincah untuk usianya, dia mendudukinya, persis seperti seseorang hendak naik motor. Dia menepuk-nepuk kayu di belakangnya. "Sini, nak, duduk di belakang Mbah." Aku ragu sejenak, tapi teriakan pencarian yang semakin mendekat memicuku. Aku beringsut dan memanjat untuk duduk di keranda, di belakang tubuhnya yang ringkih. Kayunya terasa keras dan dingin melalui celana pendekku. "Pegangan yang kuat," bisiknya. Dan sebelum aku sempat bertanya apa yang terjadi, keranda itu bergerak. Bukan didorong, tapi terangkat. Perlahan-lahan, meninggalkan kedua bangku penyangganya. Aku terkesiap, tangan mencekeram pinggiran keranda hingga keputihan. Kami melayang, setinggi atap cungkup, lalu semakin tinggi. Aku melihat pemakaman dari atas, semakin mengecil. Aku melihat atap-atap rumah desa, dan beberapa titik kecil yang adalah warga yang sedang mencariku. Kami terbang, jantungku berdebar kencang, bukan karena takut jatuh, tapi karena ketakutan akan hal yang tidak bisa ku mengerti. Kami meluncur pelan di udara, seperti perahu di sungai yang tak kasat mata, menuju arah selatan. Nenek itu duduk tegak di depanku, jariknya berkibar pelan tertiup angin ketinggian yang seharusnya kencang, tapi justru terasa sepoi-sepoi saja di wajahku. Ini mustahil, ini mimpi, tapi dinginnya kayu keranda dan desir angin di telinga terasa sangat nyata. Aku memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hilang. Tapi ketika ku buka, kami sudah melintasi pematang sawah di dekat SMP. Dan Gunung Sumbing yang megah mulai terlihat jelas di depan. Kami sedang terbang menuju gunung. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku mendengarnya. Suara yang samar-samar, seperti gemerincing logam kecil yang jauh, atau seperti banyak orang berbisik serentak dengan suara, "Well, wo, well, wo." Suara itu datang dari sekitar kami, dari udara kosong yang kami lalui. Seolah-olah kami tidak sendirian dalam penerbangan ini. Aku ingin bertanya pada nenek itu, tapi lidahku keluh. Aku ingin melihat wajahnya, mencoba memastikan siapa dia. Setiap kali aku membelokkan kepala,
Dia seolah punya mata di belakang kepala, dan selalu menoleh ke sisi yang berlawanan, menjaga agar wajahnya tetap tak terlihat olehku. Penerbangan dalam kereta kematian menuju gunung itu baru saja dimulai. Dan suara gemerincing serta bisikan, "Welwo," itu adalah soundtrack dari sesuatu yang dalam budaya Jawa punya nama, Lampor. Aku belum tahu saat itu, bahwa Lampor bukanlah satu makhluk, melainkan sebuah pasukan. Pasukan gaib keranda terbang, pengawal sekaligus utusan dari penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Dan mereka yang mendengar atau melihatnya, seringkali membawa pulang pertanda buruk, pagebluk wabah, atau arwah pencabut nyawa yang sedang berburu. Aku, Arga yang berusia 9 tahun, baru saja memasuki dunia mereka. Dan dunia itu tidak berniat melepaskanku dengan mudah. Penerbangan kami dengan keranda itu halus, namun di dalam dadaku, badai berkejaran. Gunung Sumbing yang dari kejauhan tampak biru dan megah, kini semakin detail. Aku bisa melihat lerengnya yang hijau, gundukan-gundukan kecil perkebunan, dan jalan berkelok seperti pita. Kami tidak menuju puncak, melainkan menyusuri kaki gunung, melayang rendah di atas atap-atap rumah sebuah desa yang asing bagiku. Desa itu terpencil, dikelilingi hutan dan tebing-tebing kecil. Di pinggirannya, terbentang area pemakaman yang sangat luas, jauh lebih luas daripada pemakaman kampungku. Batu nisan berjejal, dari yang sederhana hingga yang memiliki cungkup kecil sendiri. Saat kami melayang di atasnya, angin membawa bau bunga Kamboja dan tanah yang lembab. Aku menggigil. "Kita turun di sana," kata nenek itu tiba-tiba, suaranya datar, menunjuk ke sebuah cungkup yang mirip dengan tempatku bersembunyi tadi, tapi lebih besar dan terlihat tua. Keranda kami meluncur turun dengan mulus, seperti daun yang dihembus angin. Roda-roda imajinernya, atau mungkin tangan-tangan gaib yang menggotongnya, mendarat tanpa suara di dalam cungkup yang sepi itu. Aku menghela napas, berharap petualangan aneh ini sudah selesai. Aku ingin turun dan berlari pulang, meski harus menghadapi amukan ayah. Tapi sebelum aku sempat bergerak, sesuatu terjadi. Sekeliling kami berubah. Bukan perubahan fisik yang dramatis seperti dalam film, tapi lebih seperti kabut yang tersibak atau ilusi yang pudar. Pemakaman luas yang baru saja kulihat dari atas, batu nisan dan gundukan tanah, semuanya menghilang. Sebagai gantinya, terhampar sebuah pasar. Bukan pasar hantu yang seram dan sepi. Ini pasar yang ramai, hiruk-pikuk, penuh warna dan suara. Ada deretan kios dari kayu dan bambu, beratap seng atau daun kelapa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, sayuran segar yang masih berair, buah-buahan berwarna cerah, kain batik yang digantung, peralatan dapur dari aluminium, bahkan mainan anak-anak. Pembeli lalu lalang, menawar, mengobrol. Suara mereka berbaur dengan dentang uang logam dan gemerisik plastik. Bau gorengan, durian, dan daging sate memenuhi udara, menggantikan bau bunga Kamboja. Aku terpana, mulutku terbuka lebar. Aku memutar kepala ke segala arah, tidak percaya. Cungkup tempat kami parkir tiba-tiba menjadi semacam garasi di pinggir pasar ini. Tembok rendahnya masih ada, tapi pemandangan di luarnya sudah berubah total. Di mana ini, Bah?" tanyaku, suaraku bergetar. "Pasar," jawabnya singkat. Dia masih duduk di depanku, tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. "Pasar kita, lihat saja, nak, lihat baik-baik." Aku menurut, mataku menyapu kerumunan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Seorang ibu membawa keranjang berisi ikan, seorang bapak memilih cangkul, anak-anak berlarian sambil mengejar balon. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Perlahan-lahan, kesadaran itu merayap masuk. Cahaya. Matahari sore seharusnya memberikan cahaya keemasan. Tapi cahaya di pasar ini datar, seperti cahaya di hari mendung, tanpa bayangan yang jelas. Warna-warnanya juga agak luntur, seperti lukisan yang mulai memudar. Suara,
Keramaiannya terdengar seperti rekaman, ada lapisan desis halus di balik semua teriakan dan tawa. Dan suara "welwo" yang kudengar selama penerbangan, meski samar, masih terdengar seperti dengung latar yang tidak pernah benar-benar hilang. Wajah. Aku mulai fokus pada wajah-wajah orang. Seorang pedagang sayur tersenyum pada pembeli, tapi matanya kosong, tidak berkedip. Seorang anak yang menangis karena jatuh, air matanya mengalir tapi ekspresi wajahnya datar. Mereka bergerak, berinteraksi, tapi seolah mengikuti skrip yang telah ditentukan, bukan atas kemauan sendiri. Lalu, pandanganku tertuju pada seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan kios rokok. Dia melipat rokok daun dengan cekatan. Saat tangannya bergerak, sesaat lengannya yang tertutup lengan baju tersingkap. Di kulitnya yang keriput, ada sesuatu yang tergambar, angka, seperti nomor yang dicap. Aku mengernyit. Ketika aku berusaha melihat lebih jelas, baju lengannya sudah kembali tertutup. Mereka bukan orang. Ya Mbah, bisikku, rasa takut yang baru mulai menjalar. Ini lebih menakutkan daripada amukan ayah, lebih menakutkan daripada pemakaman sepi. Ini adalah ketidakbenaran yang berpura-pura normal. Nenek itu akhirnya menoleh sedikit. Dari sudut mataku, aku melihat senyum tipis di profilnya. Semua yang hidup akan mati, nak. Dan beberapa yang mati, masih punya urusan. Tiba-tiba, seorang pembeli mendekati kios terdekat. Dia membeli seikat kangkung. Saat pedagang menimbang, aku melihat timbangan tuannya tidak bergerak. Jarumnya diam di angka 0. Tapi si pembeli mengangguk, membayar dengan uang logam yang berkilat aneh, dan pergi. Pedagang itu meletakkan uangnya di laci, dan saat laci ditutup, aku bersumpah melihat uang logam itu berubah menjadi sobekan kertas berwarna kuning, seperti kembang untuk orang mati. Aku ingin menjerit, aku ingin melompat dari keranda ini dan lari. Tapi tubuhku terasa kaku, dingin. Seolah keranda ini bukan sekadar kendaraan, tapi semacam sangkar yang memancarkan aura yang melumpuhkan. Jangan takut, bisik nenek itu, seolah membaca pikiranku. Suaranya terdengar berbeda lebih lembut, tapi justru itu yang membuatku semakin ngeri. Mereka tidak akan menyentuhmu. Kau masih milik dunia atas. Kau hanya tamu. Aku mau pulang. Rengekku, air mata mulai menggenang. Keramaian pasar yang tadi terlihat normal, sekarang bagaikan panggung sandiwara yang menyeramkan. Setiap senyuman terlihat seperti kedok, setiap tawa terdengar seperti tangisan yang disamarkan. Sebentar lagi, janjinya, kita masih harus mengunjungi satu tempat. Dia tidak memberi waktu untuk protes. Tangannya, atau mungkin kekuatan pikirannya, menggerakkan keranda lagi. Keranda kami terangkat perlahan dari dalam cungkup. Para pedagang dan pembeli di pasar sama sekali tidak memperhatikan kami. Tidak ada yang menengok, tidak ada yang terkesima melihat keranda terbang. Kami seperti tidak terlihat oleh mereka, atau mereka sudah terlalu biasa dengan pemandangan seperti ini. Kami melayang di atas pasar. Dari ketinggian, ilusi semakin jelas. Pasar itu berbentuk persegi panjang sempurna, dikelilingi oleh kabut abu-abu. Di luar kabut, tidak ada pemandangan gunung atau rumah, hanya kekosongan. Pasar itu adalah sebuah pulau realitas semu di tengah ketiadaan. Dan kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di sudut terjauh pasar, ada area yang lebih sepi. Di sana, tidak ada kios. Yang ada adalah barisan panjang orang atau sesuatu yang berbentuk orang yang berdiri diam. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa, dari berbagai era, dari yang sederhana hingga yang mewah. Wajah mereka pucat, mata tertutup. Di depan setiap orang, ada sebuah lampu tempel atau lampu Petromax yang menyala dengan api berwarna biru pucat. Mereka berbaris rapi, menghadap ke sebuah gapura batu yang berdiri sendiri di tengah lapangan. Gapura itu tua, penuh lumut, dan di atasnya tertulis huruf Jawa yang tidak bisa kubaca. Dari balik gapura itu, hanya ada kegelapan pekat. Itu gerbang, bisik nenek itu, dan untuk pertama kalinya ada nada hormat dalam suaranya.
Gerbang untuk mereka yang sudah dipanggil. Mereka menunggu antrian untuk melintas. Melintas kemana? Tanyaku, meski sebenarnya aku tidak ingin tahu jawabannya. Dia tidak menjawab. Sebagai gantinya, keranda kami berbelok, menjauhi area pasar dan barisan orang-orang menyeramkan itu. Kami kembali menuju arah kegelapan di luar pasar. Suara gemerincing, welwo, semakin kencang, seolah banyak sekali keranda tak terlihat yang bergerak di sekitar kami, membentuk formasi. Ayo, nak, kita akan menghadap sang ratu, ucapnya, dan kata-kata itu diucapkan dengan tekanan penuh makna yang tidak ku ketahui. Dia ingin bertemu dengan tamu kecil yang berani terbang dengan lampor. Ratu, siapakah ratu yang dimaksud? Dalam kepalaku yang kacau, hanya ada satu, ratu dari daerah selatan yang sering diceritakan orang tua dengan suara berbisik, Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Jika itu benar, maka aku bukan hanya tersesat di pasar orang mati. Aku sedang dibawa menghadap ratu dari alam baka. Dan jika mitos yang kudengar benar, manusia yang bertemu dengannya jarang kembali dengan utuh jika kembali sama sekali. Keranda melesat lebih cepat, meninggalkan pulau pasar dan menyelam ke dalam kabut kelabu. Dingin yang menusuk tulang menggantikan udara datar pasar. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati agar ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mata lagi, yang kulihat adalah hamparan pasir putih tak berujung di bawah kami, dan di kejauhan, gemuruh ombak laut yang terdengar seperti suara raksasa menghela napas. Kami telah tiba di pantai selatan, dan malam semakin larut. Kabut kelabu yang kami masuki begitu pekat, hingga selama beberapa saat, aku tidak bisa melihat apa-apa selain warna abu-abu yang menyelimuti. Hanya suara gemuruh ombak yang semakin keras, dan desiran angin yang berubah menjadi lolongan, memberi petunjuk bahwa kami sedang mendekati laut. Suara welwo yang selama ini menjadi latar, kini berubah menjadi lebih terstruktur, seperti sorak-sorai atau nyanyian prajurit dalam bahasa yang asing dan kuno. Kemudian, kabut itu tersibak. Pemandangan yang terbentang di bawah membuat napasku tersangkut. Kami tidak lagi di atas daratan, tapi melayang di atas pantai yang luas dan liar. Pasir putih membentang sejauh mata memandang, diterpa ombak besar berwarna hijau kelam yang menghantam karang dengan kekuatan mengerikan. Ini bukan pantai untuk bersantai, ini adalah pantai yang murka, perbatasan antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Tapi yang lebih membuatku terpana bukanlah alamnya, adalah mereka. Di udara, di sekeliling kami, muncul keranda-keranda lainnya. Bukan satu atau dua, tapi puluhan, mungkin ratusan. Mereka melayang dalam formasi yang rapi, seperti pasukan yang sedang berpawai. Setiap keranda serupa dengan yang kami tumpangi, kayu gelap, sederhana, tanpa penghias. Dan di atas setiap keranda, duduk seorang pengemudi. Beberapa seperti nenek yang membawaku orang tua dengan pakaian Jawa kuno. Beberapa berbentuk lebih samar, seperti siluet asap dengan dua titik cahaya merah sebagai mata. Beberapa bahkan kosong, kerandanya bergerak sendiri. Mereka adalah lampor, pasukan gaib keranda terbang, utusan dan pengawal alam lain. Suara, welwo, ternyata berasal dari mereka. Itu adalah sorak komando mereka, atau mungkin nyanyian perjalanan, diiringi oleh gemerincing halus yang ternyata berasal dari rantai-rantai gaib yang membentang di antara keranda, atau dari perhiasan yang dikenakan oleh para penunggangnya. Aku merasa sangat kecil, sangat tak berdaya. Aku terjebak di tengah-tengah barisan supernatural yang hanya dikenal melalui cerita-cerita larangan orang tua. Jangan keluar saat maghrib, nanti di bawah lampor, seringkali diucapkan untuk menakuti anak-anak. Tapi ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini nyata, dan aku ada di dalamnya. Formasi lampor itu bergerak menuju sebuah titik di cakrawala, di mana langit bertemu laut. Nenek di depanku duduk lebih tegak, seolah memberi hormat. Keranda kami bergabung dengan barisan paling belakang, mengikuti irama yang tak terlihat. Bah, ini, kita mau kemana? Tanyaku,
suaranya hampir hilang tertiup angin pantai yang garang. "Ke istana," jawabnya singkat. "Ratu sedang menunggu." Dia tahu ada jiwa baru yang penasaran ikut dalam kirap kami. "Kirap, iring-iringan," jelasnya. "Kami mengantar mereka yang sudah waktunya, dan menjemput mereka yang dipanggil. Kadang, ada jiwa-jiwa tersesat yang ikut terbawa, seperti dirimu." "Aku tidak mau ikut, aku mau pulang," ratapku. Tapi tangisku hilang dalam deru angin dan sorak Welwo yang bergemuruh. "Sudah terlambat, nak," ucapnya, dan kali ini suaranya terdengar agak sayu. "Kau sudah melihat pasar Danyang. Kau sudah melintas di wilayah kagungan dalam Sang Ratu. Pintu untukmu sudah tertutup. Satu-satunya jalan adalah menghadap dan memohon izin." Kepalaku pusing. Aku tidak mengerti semua istilah itu. Yang aku tahu, aku terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa kubangunkan. Formasi Lampor mulai menurun, mendekati permukaan laut. Ombak besar seolah menghormati kedatangan mereka, menjadi lebih tenang di sebuah area. Dan di sana, di tengah-tengah laut yang tiba-tiba tenang, berdiri sebuah struktur yang mustahil, sebuah paviliun besar yang terbuat dari koral dan mutiara, bercahaya dengan cahaya kehijauan sendiri, seolah muncul dari dasar samudera. Itu bukan bangunan manusia. Itu terlalu indah, terlalu asing, dan terlalu menakutkan. Inilah Istana Selatan, tempat tinggal Kanjeng Ratu Kidul. Keranda-keranda Lampor mulai mendarat di sebuah pelataran yang terbuat dari pasir padat di depan paviliun, membentuk barisan yang sempurna. Keranda kami mendarat di ujung barisan. Nenek itu akhirnya turun. Dia berdiri di pasir, lalu menengok ke arahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya secara utuh. Wajahnya keriput, tapi tidak jahat. Matanya hitam pekat, tapi ada semacam kesedihan yang dalam di dalamnya. Dia tersenyum tipis, dan senyum itu tidak menghangatkan. "Turunlah, Arga," katanya, menyebut namaku. Aku tidak pernah memberitahunya namaku. Dengan gemetar, aku melompat turun dari keranda. Kaki-kakiku lunglai, nyaris tidak bisa menahan tubuh. Pasir di bawahku terasa dingin dan aneh, seperti butiran kaca. "Ikuti aku. Jangan lihat kemanapun selain ke depanku. Jangan dengarkan bisikan apapun. Dan yang paling penting," dia menatapku dalam-dalam, "jangan terima makanan atau minuman apapun yang ditawarkan, meski kau sangat haus atau lapar." Aku mengangguk, takut untuk berbicara. Dia berjalan menuju paviliun, dan aku berusaha mengikuti, meski langkahku goyah. Saat kami melewati barisan Lampor, aku merasakan ratusan pasang mata atau kesadaran tertuju padaku. Sorakan Welwo telah berhenti, digantikan oleh kesunyian yang begitu berat, hingga hanya suara debur ombak di kejauhan yang terdengar. Pintu paviliun itu terbuka lebar dengan sendirinya. Dari dalam, keluar cahaya keemasan yang hangat, kontras dengan cahaya hijau laut di sekeliling. Bau bunga melati dan dupa yang harum menusuk keluar, menutupi bau amis laut. Nenek itu berhenti di ambang pintu, membungkuk rendah. "Kanjeng Ratu," ucapnya dengan suara penuh hikmat. "Hamba telah membawa jiwa tersesat yang terbawa dalam kirap Lampor, seperti yang tuanku perintahkan." Dari dalam, sebuah suara terdengar. Suara itu begitu merdu, begitu memesona, seperti gemerincing bel kecil dan desiran sutera yang disatukan. Suara itu bisa menenangkan badai, tapi juga bisa memerintah badai. "Masuklah, anak manusia, jangan takut. Aku hanya ingin melihat wajah keberanian yang terbang bersama pasukanku." Nenek itu memberi isyarat padaku untuk masuk. Kaki ini terasa seperti dijejali timah. Setiap langkah ke depan terasa seperti melawan arus yang dahsyat. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku melangkah masuk ke dalam Istana Selatan, meninggalkan dunia yang kukenal, dan memasuki tahta seorang penguasa yang bukan manusia. Di belakangku, pintu paviliun tertutup pelan, dengan bunyi yang final. Pertemuanku dengan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan dan pemimpin Lampor, akan segera dimulai. Dan takdirku,
tergantung pada kesan pertama seorang anak kecil yang ketakutan di hadapan makhluk yang legendaris. Ruangan di dalam paviliun itu jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Seolah-olah dimensi ruang di sini tunduk pada kehendak pemiliknya. Langit-langitnya tinggi, terbuat dari kepingan mutiara yang memantulkan cahaya lembut. Tiang-tiangnya adalah karang hidup yang berwarna-warni, dihiasi oleh sulur-sulur tanaman laut yang bergerak lambat seolah bernapas. Lantainya transparan, seperti kaca tebal, dan di bawahnya terlihat kehidupan laut yang tenang, ikan-ikan aneh berwarna cerah dan ubur-ubur yang bercahaya berenang dengan anggun. Tapi semua keindahan itu memudar saat mataku tertuju kepada sosok yang duduk di singgasana di ujung ruangan. Dia duduk di atas sebuah batu singgasana yang terbuat dari satu bongkahan batu giok hijau tua. Pakaiannya adalah kain kebaya dan jarik berwarna hijau laut, dengan corak yang berubah-ubah seperti ombak, terbuat dari bahan yang bukan sutera atau katun, mungkin dari sisik ikan atau jaring cahaya. Rambutnya hitam legam, panjang terurai hingga menyentuh lantai, dihiasi dengan untaian mutiara dan bunga melati segar yang tidak layu. Wajahnya sangat cantik. Cantik yang tidak manusiawi. Kulitnya pucat sempurna. Matanya berwarna hijau seperti laut dalam, dan bibirnya merah seperti karang. Dia tersenyum, dan senyum itu memancarkan pesona yang hampir memabukkan. Tapi di balik kecantikan yang memesona itu, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang membuat naluri primitifku berteriak ketakutan. Mungkin itu adalah caranya tidak berkedip, atau caranya duduk yang terlalu sempurna, terlalu diam, seperti patung yang hidup. Atau mungkin itu adalah bayangannya di lantai kaca. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya, dan bentuknya lebih panjang, lebih kurus, dengan sesuatu seperti sirip atau tentakel yang bergerak-gerak pelan. Ini adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa alam gaib selatan, pemimpin Lampor. Mendekatlah, anak kecil, ucapnya. Suaranya masih merdu, tapi sekarang terdengar seperti gema dari dasar lautan. Jangan malu-malu, namamu Arga, bukan? Aku mengangguk, lidahku keluh. Aku berusaha mengingat pesan nenek, jangan terima makanan atau minuman. Tapi Ratu tidak menawarkan apa-apa. Dia hanya memandangiku dengan mata hijau itu, seolah-olah sedang membaca setiap pikiran, setiap kenangan, setiap ketakutan di dalam diriku. Kau berani, katanya, seolah menyimpulkan sesuatu. Atau mungkin hanya ceroboh. Terbang dengan Lampor bukanlah hal yang dilakukan oleh anak manusia, apalagi yang masih hidup. Biasanya, hanya arwah yang kami angkut. Aku tidak sengaja. Gusti Ratu, akhirnya kuucapkan, suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa, jadi kugunakan sebutan yang kudengar dalam wayang. Dia tertawa kecil, tertawanya seperti gemerincing kerang. Tidak sengaja, tapi kau memilih untuk bersembunyi di cungkup. Kau memilih untuk naik ke keranda. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, Arga. Dia melambaikan tangannya yang ramping. Sebuah bangku kecil yang terbuat dari kulit kerang muncul di sampingku. Duduklah, ceritakan padaku tentang duniamu, dunia atas. Aku jarang mendapat tamu yang masih bernapas. Dengan patuh, aku duduk. Bangku itu dingin. Aku mulai bercerita, dengan terbata-bata, tentang ayahku yang marah, tentang kebun tembakau, tentang keinginanku untuk lari. Dia mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk, ekspresi wajahnya tidak berubah. Kemarahan, ucapnya, saat aku selesai. Emosi manusia yang begitu kuat, itu yang membawamu ke sini. Ketakutan akan kemarahan ayahmu lebih besar daripada ketakutan akan dunia kami. Menarik, dia berdiri dari singgasananya. Gerakannya mengalir, seperti air. Dia berjalan mendekatiku, dan setiap langkahnya, bau garam dan melati semakin kuat. Dia berhenti tepat di depanku, membungkuk sedikit sehingga wajahnya sejajar dengan wajahku. Matanya yang hijau itu sekarang terlihat seperti pusaran air yang dalam. Kau ingin pulang, Arga? Tanyanya, suaranya berbisik. Iya, Gusti Ratu, sangat ingin.
Tapi kau sudah melihat terlalu banyak. Pasar dan yang barisan lampor. Istana kami. Aturan alam mengatakan, yang melihat dunia kami harus tinggal, atau ingatannya harus dibersihkan. Jantungku berdebar kencang. Aku janji tidak akan cerita pada siapapun. Aku bersumpah. Dia menggeleng, rambut hitamnya berombak. Sumpah anak kecil mudah dilupakan. Ada cara lain. Dia mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya yang pucat, tiba-tiba muncul sebuah cangkir kecil berisi cairan bening seperti air. Minum ini akan memberimu perlindungan. Kau bisa pulang, dan kau akan lupa semua yang terjadi hari ini. Kau hanya akan mengingatnya sebagai mimpi buruk yang samar. Ini dia, tawaran yang dilarang oleh nenek. Aku melihat cangkir itu. Cairannya terlihat seperti air biasa, tapi memancarkan cahaya biru pucat yang samar. Instingku berteriak untuk menolak, tapi keinginan untuk pulang, untuk kembali ke rumah dan bahkan menghadapi amukan ayah, begitu kuat. Apa ini? Tanyaku, mencoba mengulur waktu. Air dari mata air abadi di istanaku. Ia membersihkan ingatan yang tidak perlu, dan meninggalkan berkah. Minumlah, Arga, lalu kau bisa pergi. Tangannya tetap terulur, matanya menatapku, dan tatapan itu terasa seperti magnet. Aku merasa terdorong untuk menurut, untuk mengambil cangkir itu. Jari-jariku mulai bergerak. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara gaduh. Suara seperti benda logam berdentang keras, berulang-ulang. Dang, dang, dang. Suara itu tidak selaras dengan keanggunan istana ini. Suara itu kasar, nyata, dan familiar. Itu adalah suara kentongan. Wajah Ratu Kidul berubah seketika. Ekspresi datarnya pecah menjadi kemarahan yang dingin. Matanya menyala lebih terang. Siapa yang berani? Desisnya, dan suaranya sekarang seperti desis ular laut. Suara kentongan itu semakin keras, semakin cepat. Dentangannya seperti irama perang, dan efeknya langsung terlihat. Cahaya di dalam paviliun berkedip-kedip. Tiang-tiang karang bergemeretak. Dari luar, terdengar suara riuh para lampor. Sorakan, welwo, mereka sekarang terdengar kacau, panik. Nenek yang membawaku tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya panik. Gusti Ratu, mereka dari desa. Mereka membunyikan kentongan dan gamelan. Kekuatan mereka mengganggu kirap. Ratu Kidul memandangku sekali lagi, lalu kecangkir di tangannya. Ekspresi marahnya berubah menjadi penyesalan yang cepat. Rupanya waktumu belum habis, anak manusia. Dunia atas masih memanggilmu dengan keras. Dia mengepalkan tangannya, dan cangkir beserta isinya menghilang dalam kepulan asap kecil. Pulanglah, sekarang, sebelum mereka berhenti membunyikan peringatan itu. Nenek itu berlari mendekat, menarik tanganku. Ayo, cepat, kami berlari keluar dari paviliun. Suasana di luar kacau balau. Barisan lampor tidak lagi rapi. Keranda-keranda bergerak tak menentu di udara. Suara kentongan dan sekarang juga diselingi suara gong dan gamelan kecil, terdengar jelas memecah kesunyian, datang dari arah daratan. Suara itu seperti dinding energi yang mendorong kekuatan gaib ini mundur. Naik, teriak nenek itu, mendorongku ke atas keranda kami. Dia melompat di depanku. Keranda itu terangkat dengan kasar, hampir membuatku terjatuh. Kami melesat meninggalkan istana, meninggalkan pantai. Di belakang, aku melihat sang ratu berdiri di depan paviliunnya, wajahnya dingin memandangi kami pergi. Dia tidak marah, dia hanya menunggu. Formasi lampor lainnya juga berpencar, menghilang ke dalam kabut atau menyelam ke dalam laut. Suara, welwo, mereka sekarang terdengar seperti lolongan kekalahan. Keranda kami melaju kencang, lebih cepat dari sebelumnya, menuju daratan. Suara kentongan semakin jelas. Aku melihat sumbernya. Di tepi hutan bambu, di dekat pemakaman kampungku, berkumpul banyak orang. Mereka memegang obor. Beberapa orang memukul kentongan besar dari balai desa. Beberapa orang tua bahkan membawa gamelan kecil dan memukulnya dengan irama tertentu. Di depan mereka,
berdiri ayahku. Wajahnya yang biasanya keras, sekarang penuh dengan kepanikan dan harapan. Ia memandang ke langit. Mereka sedang mencariku, dan mereka menggunakan cara kuno untuk mengusir Lampor, membuat keributan dengan benda-benda logam dan kayu. Keranda kami melayang rendah, mendekati cungkup. Nenek itu tidak mendarat sempurna. Keranda hanya melayang setinggi pinggang, dan dia mendorongku turun. Lari ke arah suara itu. Jangan pernah menengok ke belakang. Aku terjatuh di tanah, tapi segera bangun. Aku berlari. Kaki kecilku membawaku secepat mungkin menuju cahaya obor dan dentangan kentongan yang nyaring, yang sekarang terasa seperti musik terindah yang pernah kudengar. Arga, teriak ayahku, melihatku. Aku berlari lebih kencang. Aku tidak menengok ke belakang. Aku mencapai kerumunan orang, dan ayahku merengkuhku dalam pelukan yang sangat kuat, sangat hangat. Tangisnya menderu di bahuku. Ayah, Isakku, tidak bisa berkata-kata. Orang-orang berhenti memukul kentongan. Mereka mengelilingiku, memeriksa apakah aku baik-baik. Seorang sesepuh desa, Mbah Kromo, mendekat. Matanya yang tua dan keriput menatapku tajam, lalu menatap ke arah cungkup dan hutan bambu yang gelap. Dia dibawa Lampor, gumam Mbah Kromo dengan suara berat. Tapi kita berhasil menariknya kembali. Terima kasih pada leluhur yang mengingatkan kita untuk membunyikan peringatan. Ayahku memandangku, matanya berlinang. Kau ada di mana saja, nak? Kami mencarimu kemana-mana. Aku membuka mulut untuk bercerita tentang nenek, keranda terbang, pasar aneh, dan ratu cantik yang menakutkan. Tapi saat aku mencoba mengucapkannya, kata-kata itu macet di tenggorokan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik ingatanku, mengaburkannya. Yang keluar dari mulutku hanya, aku ketiduran di cungkup, ya. Lalu aku mimpi buruk. Aku dengar suara kentongan, jadi aku lari ke sini. Ayahku mendekapku lagi, lega. Mungkin dia pikir aku hanya ketakutan dan mengigau. Tapi Mbah Kromo tidak percaya. Dia memandangku dengan tatapan yang dalam, seolah tahu bahwa ada lebih banyak cerita. Besok, katanya pada ayahku, bawa dia ke rumahku. Dia perlu ruwatan. Mereka membawaku pulang. Ibu menangis dan memelukku. Malam itu, aku tidur di antara mereka, merasa aman untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tapi saat aku tertidur, di ambang kesadaran, aku mendengar suara yang sangat samar, seperti bisikan dari balik tirai mimpi. Suara seorang perempuan tua yang parau. Kita akan bertemu lagi, Arga. Ratu belum melupakanmu, dan Lampor selalu ingat jalan pulang. Dan di luar jendela, jauh di kejauhan arah selatan, seperti gema yang tertiup angin, terdengar suara, well, oh. Petualanganku dengan Lampor mungkin berakhir untuk malam ini. Tapi ikatan dengan dunia itu telah terbentuk. Dan ikatan seperti itu tidak mudah diputus. Keesokan harinya, desa bangun dengan desas-desus. Kabar tentang hilangnya anak petani tembakau yang kemudian ditemukan di dekat pemakaman setelah warga membunyikan kentongan dan gamelan, menyebar seperti api di musim kemarau. Banyak yang berbisik tentang Lampor. Mereka yang lebih tua mengangguk-angguk dengan wajah serius, mengenang larangan yang sering mereka ucapkan, jangan keluar saat maghrib, nanti dibawa keranda terbang. Ayahku, yang biasanya keras dan praktis, pagi itu terlihat lesu. Matanya bengkak, mungkin karena semalaman tidak tidur atau menangis. Saat sarapan, dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menatapku dengan ekspresi aneh campuran rasa bersalah, lega, dan keingintahuan. Mbah Kromo minta kita datang siang nanti, ucapnya akhirnya memecah kesunyian. Dia bilang kau perlu dibersihkan. Bersihkan dari apa? Yah, tanyaku, meski dalam hati aku tahu jawabannya. Dari pengaruh jelek, jawabnya singkat. Dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Mitos dan kepercayaan adalah hal yang rumit, dipercaya, tapi tidak selalu dibicarakan secara terbuka. Sepanjang pagi, aku merasa aneh. Dunia terasa berbeda, warna-warna agak pudar,
seperti di pasar aneh yang kulihat. Suara-suara sehari-hari kokok ayam, deru mesin traktor, teriakan anak-anak terdengar seperti dari balik dinding kaca. Dan selalu ada perasaan diawasi. Aku sering menengok ke sudut-sudut ruangan, atau ke balik jendela, merasa ada sesuatu yang baru saja menghilang dari pandangan. Ibu memberiku makan banyak, menyuapiku seperti aku baru sembuh dari sakit keras. Kamu kedinginan semalam, katanya. Tubuhmu dingin sekali saat ayahmu membawamu pulang. Aku ingat dinginnya kayu keranda, dinginnya pasir di istana selatan. Tapi aku hanya mengangguk. Siang hari, ayah mengajakku berjalan ke rumah Mbah Kromo di ujung desa yang lain. Rumahnya adalah rumah Jawa kuno, beratap joglo, dengan halaman luas penuh tanaman obat. Bau dupa dan bunga menyambut kami. Mbah Kromo sudah duduk di serambi, di atas tikar. Dia seorang lelaki tua berusia 80-an, kulitnya gelap dan keriput seperti kulit kayu, tapi matanya masih tajam dan berkilau. Dia menyuruh ayahku menunggu di luar, dan memintaku duduk di hadapannya. Ceritakan pada Mbah, nak, ucapnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Apa yang benar-benar kau lihat semalam? Jangan takut. Di sini aman. Aku mencoba mengingat detail-detailnya. Nenek dicungkup, keranda terbang, pasar dengan orang-orang aneh, barisan lampor, istana di pantai, dan ratu yang cantik menakutkan. Tapi seperti sebelumnya, kata-kataku kacau. Detail-detailnya kabur dan bercampur. Aku menggambarkan pasar, tapi lupa bagaimana bentuk kiosnya. Aku ingat ratu, tapi lupa warna pakaiannya. Yang tersisa hanya kesan, ketakutan, keanehan, dan dingin. Mbah Kromo mendengarkan dengan sabar, tidak memotong. Saat aku selesai, dengan frustasi karena tidak bisa menyampaikan dengan jelas, dia mengangguk pelan. Kau tidak perlu ingat semuanya, katanya. Itu lebih baik, tapi yang jelas, kau memang terbawa lamporan. Kau ikut dalam kirap mereka. Apa itu lampor sebenarnya, Bah? Tanyaku, penasaran sekaligus takut. Mbah Kromo menghela napas, menatap ke kejauhan. Lampor, itu pasukan gaib. Ada yang bilang mereka prajurit Kanjeng Ratu Kidul. Ada yang bilang mereka arwah penjaga perbatasan. Wujudnya bermacam-macam, tapi yang paling sering diceritakan, mereka adalah keranda-keranda terbang yang membawa arwah orang mati, atau menjemput orang yang akan mati. Aku menggigil. Apa aku akan mati, Bah? Dia memandangku, lalu tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Tidak kali ini. Kau berhasil ditarik kembali. Suara kentongan dan gamelan itu mengganggu konsentrasi mereka. Lampor tidak suka keributan, terutama dari benda-benda yang punya pangawikan kekuatan magis seperti logam dan bambu. Itu mengingatkan mereka pada dunia hidup, dan memutus daya hayal mereka. Tapi, kata nenek yang membawaku, ratu belum melupakanku. Mata Mbah Kromo menyempit. Nenek, jelaskan nenek itu. Aku berusaha mengingat wajahnya. Rambutnya putih disanggul, pakai tusuk konde. Suaranya parau. Dia duduk di depan keranda, mengemudikannya. Mbah Kromo terdiam lama. Wajahnya menjadi sangat serius. Itu bukan sembarang danyang atau jin. Itu mungkin Mbah Putri nenek buyut yang sudah lama menjadi bagian dari pasukan itu. Jika dia yang menjemputmu, dan sang ratu sendiri yang ingin bertemu. Dia menggeleng. Ini bukan sekadar kebetulan, nak. Ada yang mengincarmu. Ketakutan yang sempat mereda, kembali membara. Mengincar apa, Bah? Jiwa muda yang penuh energi. Atau mungkin, kau punya sesuatu yang mereka inginkan. Dia memandangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencari tanda. Kau anak biasa, tapi kadang, alam gaib tertarik pada orang yang sedang dalam keadaan emosi kuat seperti ketakutanmu semalam. Atau mungkin ada leluhurmu yang punya hubungan dengan mereka. Dia berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa sebuah mangkuk kuningan berisi air bening, beberapa kuntum bunga, dan sebilah keris kecil yang tumpul. Ayo, kita lakukan ruwatan kecil.
untuk membersihkan sisa-sisa penglarisan pengaruh buruk perjalananmu. Prosesinya sederhana namun hikmat. Mbah Kromo membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya berirama. Dia mencelupkan bunga ke dalam air, lalu memercikkannya ke sekeliling tubuhku. Dia mengusapkan keris tumpul di atas kepalaku, tidak menyentuh kulit. Aku merasakan sesuatu, seperti angin hangat yang menyapu tubuhku, mengusir sisa-sisa dingin yang masih melekat. Setelah selesai, dia memberiku segelas air putih untuk diminum. Ini air biasa, tapi sudah didoakan. Minum sampai habis. Aku meminumnya. Airnya terasa segar, membersihkan kerongkongan yang terasa kering dan berdebu. Sekarang, dengarkan, kata Mbah Kromo, duduk lagi di hadapanku. Kau mungkin akan mengalami hal-hal aneh dalam beberapa hari ke depan. Mimpi buruk, melihat bayangan, mendengar suara gemerincing atau bisikan, welwo, di malam hari. Itu sisa-sisa energi mereka yang masih menempel. Jangan takut, ingat, kau sekarang di dunia atas, dilindungi oleh leluhur dan doa. Jika kau takut, bacalah salawat atau ucapkan nama Tuhan. Dan yang paling penting, dia mendekatkan wajahnya, berbisik. Jangan pernah pergi ke pemakaman sendirian saat maghrib atau malam hari. Dan jika kau melihat keranda, atau mendengar suara lampor, segera buat keributan. Pukul panci, teriak, nyalakan radio keras-keras. Putuskan hubunganmu dengan mereka. Aku mengangguk, mengingat setiap kata. Pulanglah sekarang, jalani hidup normal. Bantu orang tuamu, lupakan sebisa mungkin. Tapi tetap waspada. Ayahku dan aku pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Ruatan Mbah Kromo memberiku semacam tameng psikologis. Aku merasa lebih bersih, lebih terlindungi. Tapi malam itu, mimpi buruk datang. Aku bermimpi kembali di pasar aneh. Tapi kali ini, aku sendirian. Para pedagang dan pembeli tidak lagi berpura-pura normal. Mereka berbalik menatapku, wajah-wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Mereka berjalan mendekat, pelan, tangan terulur. Dan dari kejauhan, di atas keranda yang melayang, nenek itu duduk. Dia tersenyum, dan mengangguk padaku. Kau akan kembali, Arga. Janji adalah janji. Aku terbangun terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh. Kamarku gelap, dan dari luar jendela, di kejauhan arah selatan, angin malam berembus membawa suara yang hampir tidak terdengar, seperti gemerincing rantai, dan bisikan kolektif yang mengatakan, well, wo, mereka belum pergi, mereka hanya menunggu. Dan seperti yang dikatakan Mbah Kromo, ikatan dengan dunia gaib, sekali terbentuk, tidak mudah diputus. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan sekarang, sesuatu dari balik pintu itu terus mengintip, menunggu kesempatan untuk menarikku kembali untuk selamanya. Hari-hari berlalu, namun bayangan petualangan malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia berubah bentuk, menjadi mimpi buruk yang berulang, menjadi kecemasan tak beralasan setiap maghrib tiba, menjadi rasa dingin tiba-tiba yang menyergap di tengah terik siang. Aku menjadi anak yang berbeda, lebih pendiam, lebih sering melamun, dan selalu melirik ke sudut-sudut gelap dengan curiga. Ayah dan ibuku memperhatikan perubahan ini. Mereka lebih sabar, lebih lembut. Ayah tidak lagi membentak, bahkan saat aku melakukan kesalahan kecil. Ibu selalu menyiapkan makanan favoritku. Mereka berusaha menciptakan rasa aman, seolah-olah dengan kasih sayang yang berlebih, mereka bisa menghapus trauma yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Tapi ada hal yang tidak bisa mereka kendalikan, desas-desus di desa. Anak-anak sebaya mulai menjauhiku. Awalnya, mereka penasaran. Tapi setelah orang tua mereka melarang anak-anaknya bergaul denganku, berbisik bahwa aku membawa sial, atau ditemani setan, aku menjadi terasing. Aku sering duduk sendiri di tepi lapangan, melihat mereka bermain, merasa seperti terpisah oleh kaca yang tak terlihat. Hanya seorang anak yang tidak menjauh, Sari, anak perempuan tetangga yang sepantaran denganku. Dia pendiam, dan matanya yang besar selalu memandang dengan penuh rasa ingin tahu.
Suatu sore, saat aku duduk di bawah pohon mangga dekat rumah, dia mendekat. "Kamu benar-benar melihat Lampor?" tanyanya, suaranya berbisik. Aku mengangguk, tidak bersemangat. Tapi aku tidak ingat jelas. Mbakku bilang, Lampor itu sebenarnya arwah orang yang matinya tidak tenang. Mereka jadi kurir untuk Ratu Kidul, nyari orang baru buat digabung ke pasukannya. Ceritanya berbeda dengan penjelasan Mbah Kromo, tapi sama-sama menyeramkan. "Aku tidak mau digabung." "Pasti," kata Sari. "Tapi," kata Mbah Kromo ke orang tuaku, "kamu tertandai. Jadi harus hati-hati sampai Lebaran bulan depan." "Tertandai?" tanyaku, jantung berdebar. "Iya, ada tandanya di tubuhmu. Coba lihat." Dengan ragu, aku memeriksa tangan, kaki. Tidak ada yang aneh. Sari menggeleng. "Bukan di situ," kata Mbah. "Coba lihat di punggung, dekat tulang belakang." Pulang ke rumah, dengan cemas aku berdiri di depan cermin kamar mandi yang retak, berusaha melihat punggungku dengan mengangkat baju. Awalnya, tidak ada. Tapi saat cahaya dari jendela jatuh tepat, aku melihatnya. Sebuah tanda, bukan tato atau bekas luka, tapi seperti bayangan di kulit. Bentuknya samar-samar, seperti siluet keranda kecil, atau mungkin seperti sepasang sayap kupu-kupu yang gelap. Letaknya persis di antara pundak, di pangkal leher. Tidak sakit, tidak gatal. Hanya ada, seperti noda bawaan lahir yang baru kusadari sekarang. Apakah ini selalu ada, atau ini muncul setelah malam itu? Aku tidak tahu, tapi melihatnya membuat rasa takut kembali membanjiri diriku. Ini adalah bukti fisik, bukti bahwa semuanya bukan hayalan. Aku memang telah menyentuh dunia lain, dan dunia itu meninggalkan capnya. Sejak menemukan tanda itu, kepekaanku terhadap hal-hal aneh semakin menjadi. Aku mulai melihat bayangan-bayangan singkat di tepian pandangan. Biasanya di waktu senja, saat matahari mulai tenggelam dan dunia diliputi cahaya jingga yang panjang. Bayangan itu seperti sosok manusia tinggi dan kurus, berdiri di balik pohon atau di sudut rumah. Saat aku menengok, tidak ada apa-apa, dan suara. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, aku terbangun karena mendengar suara gemerincing halus, seperti rantai kecil yang ditarik. Atau bisikan yang terlalu pelan untuk bisa didengar kata-katanya, tapi iramanya mirip dengan welwo. Aku mencoba mengikuti saran Mbah Kromo. Saat ketakutan menyergap, aku membaca salawat atau berdoa dalam hati. Itu membantu, untuk sementara. Tapi ketakutan itu seperti akar yang dalam, tidak mudah dicabut. Suatu sore, ayahku menyuruhku mengantarkan makanan untuk Mbah Kromo sebagai tanda terima kasih. Aku berjalan sendirian, meski hati berdebar. Jalan setapak melewati sawah yang mulai menguning. Senja mulai tiba, langit berwarna ungu dan jingga. Indah, tapi bagiku penuh ancaman. Inilah sandekala, waktu peralihan yang dianggap berbahaya, waktu di mana Lampor dan makhluk halus lainnya paling aktif. Aku berjalan cepat, mata tertuju ke jalan, berusaha tidak melihat ke kanan kiri. Tapi telingaku menangkap sesuatu. Suara daun bambu bergesekan di kejauhan. Tapi tidak seperti biasanya. Iramanya teratur, seperti langkah kaki. Banyak langkah kaki. Gesek, gesek, gesek. Lalu, suara itu sangat samar, seperti gema dari lembah. Welwo. Aku membeku. Darahku seolah membeku di pembuluh. Perlahan, sangat perlahan, aku menengok ke arah sumber suara, hutan bambu di pinggir sawah, arah yang mengarah ke pemakaman. Di antara celah-celah bambu, di bawah cahaya senja yang remang-remang, aku melihat mereka. Bukan wujud utuh, tapi seperti siluet transparan, berkilauan samar. Barisan sosok-sosok tinggi, berjalan beriringan. Dan di atas bahu mereka, terlihat bentuk keranda-keranda gelap. Mereka bergerak pelan, melayang beberapa senti di atas tanah, menyusuri tepi hutan bambu. Jumlahnya banyak, membentuk barisan panjang yang tak berujung. Lampor, mereka ada di sana, melakukan kirap senja mereka. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak.
Aku hanya berdiri, seperti patung, menyaksikan pemandangan yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Apakah mereka melihatku? Apakah mereka mengenaliku? Salah satu sosok di barisan paling depan, yang menggotong keranda, seolah menoleh ke arahku. Wajahnya tidak jelas, tapi aku merasakan tatapan. Tatapan yang mengenal. Lalu, sosok itu mengangguk perlahan. Sebuah sapaan atau pengingat. Kemudian, dari keranda yang digotongnya, terdengar suara. Suara perempuan tua yang parau, tapi kali ini penuh kasihan. Pulang, Arga. Jangan lihat, ini bukan waktumu. Suara itu memecah katalepsi yang menyergapku. Aku berbalik dan berlari. Tidak peduli arah. Aku berlari meninggalkan sawah, menuju jalan utama desa. Napasku tersengal, jantung berdegup kencang hampir meledak. Aku tidak berhenti sampai aku mencapai rumah Mbah Kromo dan membanting pintu pagarnya. Mbah Kromo keluar, melihat wajahku yang pucat dan penuh ketakutan. Dia tidak bertanya, dia langsung menarikku masuk, dudukkan aku di kursi, dan memberiku segelas air gula. Kau melihat mereka lagi, ucapnya, bukan sebuah pertanyaan. Aku mengangguk, masih gemetar. Di bambu, banyak sekali. Mereka lihat aku, dan ada suara nenek itu. Mbah Kromo mendengus. Mereka memang sering lewat jalur bambu menuju sungai. Tapi biasanya tidak terlihat. Kau semakin terbuka matanya. Nak, itu berbahaya. Aku lihat tanda di punggungku, Bah. Seperti bayangan keranda. Dia memintaku membalik, mengangkat baju. Saat melihat tanda itu, dia menghela napas panjang. Tapak wingking, gumamnya, Cap dari belakang. Ini tanda persetujuan, atau klaim. Klaim, bahwa kau dianggap sudah menjadi bagian dari perjanjian. Kau naik keranda mereka dengan sukarela meski karena takut dan itu dianggap sebagai persetujuan. Sekarang, mereka menganggap punya hak atasmu. Air mata mulai menetes. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Aku tidak mau. Mbah Kromo berpikir sejenak. Ada satu cara, tapi berat. Kau harus menghadapi ketakutanmu. Kau harus kembali ke tempat awal semuanya, dan memutuskan ikatan itu dengan sengaja. Kecungkup, tanyaku, ngeri. Iya, tapi tidak sekarang. Kita harus pilih waktu yang tepat, dan dengan persiapan. Hari Kliwon, malam Jumat. Itu waktu kekuatan gaib paling kuat. Tapi juga waktu di mana ritual penolakan bisa paling efektif. Kita akan lakukan di sana, dengan sesajen dan mantra. Itu masih beberapa hari lagi. Aku harus bertahan dengan ketakutan dan bayangan-bayangan yang semakin nyata. Sampai saat itu, pesan Mbah Kromo, kau harus selalu bawa ini. Dia memberiku sebuah kantong kain kecil berisi campuran beras kuning, bunga, dan potongan logam kecil. Gantungkan di leher, dan jika kau merasa mereka mendekat, bakar ini. Dia memberiku sebatang dupa tertentu. Asapnya akan mengaburkanmu dari pandangan mereka. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Perlindungan fisik, tapi apakah cukup untuk melawan klaim dari dunia gaib? Pulang dari rumah Mbah Kromo, malam telah tiba. Ayahku menjemput karena khawatir. Di perjalanan pulang, sambil memegang erat kantong kain pemberian Mbah Kromo, aku melihat ke arah hutan bambu. Gelap pekat, tidak ada suara, tapi aku tahu, di balik kegelapan itu, mereka ada, menunggu. Dan pada malam Jumat Kliwon nanti, aku harus kembali ke sana, ke tempat semua ini dimulai, untuk memperjuangkan jiwaku kembali. Pertarungan sebenarnya belum dimulai, ia baru akan dimulai di bawah keranda kayu di cungkup pemakaman, di mana garis antara dunia hidup dan dunia mati begitu tipis. Demikianlah, sejauh ini kita telah menyaksikan perjalanan Arga, seorang anak yang tanpa sengaja membuka pintu gerbang menuju dunia gaib. Dari sebuah ketakutan akan amukan ayah, ia terjebak dalam petualangan mengerikan bersama Lampor, naik keranda mayat menuju pasar arwah, dan bahkan bertatap muka dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ia berhasil kembali ke dunianya, namun bukan tanpa bekas. Arga kini membawa tanda klaim di punggungnya,
sebuah ikatan gaib yang mengikatnya dengan dunia yang seharusnya tidak ia sentuh. Bayangan-bayangan senja kembali menghantui, dan suara gemerincing Welwo terdengar semakin dekat, seolah-olah pasukan keranda terbang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu. Kini, Arga berada di persimpangan jalan. Terus tinggal dalam ketakutan, atau berani melawan? Beruntunglah ia masih memiliki Mbah Kromo, sang penjaga tradisi, yang menawarkan sebuah cara untuk memutuskan ikatan mengerikan tersebut. Sebuah ritual yang harus dilakukan di tempat di mana semua malam ini bermula, di bawah keranda kayu di tengah cungkup pemakaman. Apakah Arga akan berani menghadapi ketakutan terbesarnya di tempat semuanya bermula? Apakah ritual tersebut berhasil memutus ikatan gaib yang telah merenggut masa kecilnya? Atau justru malah akan memancing kemarahan pasukan Lampor dan Sang Ratu Kidul yang tidak suka diganggu-gugat? Semua jawaban akan kita temukan bersama di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel serta sahabat-sahabat pembaca di shyflash.com yang telah menyimak cerita Arga hingga saat ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang ikut merasakan misterinya. Sampai jumpa di kelanjutan cerita mencekam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.